Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 5B yang terdiri dari Asmia Nur dan Dea Sulistiawati yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, perkenalkan saya Asmia Nur yang menjadi pembuka materi pada video ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa. Karena hak tersebut diberikan oleh negara, negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak kekayaan intelektual yang biasa disebut HKI atau Intellectual Property Right atau IPR pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hak cipta karsa penemunya. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau Intellectual Property Right adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan atau invensi di bidang teknologi. Karya-karya di bidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham, dan hati nurani. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia berupa hak cipta, merek, paten, perlindungan varietas, tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pembahasan berikutnya yaitu hak kekayaan intelektual dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang melibatkan peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan produksi barang dan jasa, distribusi yang lebih adil, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi termasuk investasi, inovasi, pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Hak kekayaan intelektual atau HKI memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa cara di mana HKI memengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, inovasi dan penelitian. HKI memberikan insentif kepada perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Ini mendorong inovasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan produk dan layanan baru. Yang kedua, perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi karya intelektual seperti buku, musik, dan perangkat lunak. Ini memberikan pemilik hak cipta kontrol atas penggunaan dan distribusi karya mereka, yang dapat menciptakan aliran pendapatan dan mendorong investasi lebih lanjut dalam karya intelektual. Yang ketiga itu investasi dan transfer teknologi. HKI memungkinkan perusahaan untuk melindungi investasi dalam pengembangan teknologi. Selain itu, melalui lisensi atau kerjasama, teknologi dan pengetahuan yang dipegang oleh pemegang HKI dapat ditransfer ke wilayah-wilayah yang memerlukannya, memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, peningkatan nilai tambah. HKI dapat meningkatkan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri kreatif, teknologi, dan manufaktur. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Namun, penting untuk mencapai keseimbangan tepat dalam regulasi HKI. Terlalu ketat dapat menghambat akses terhadap pengetahuan dan inovasi, sementara terlalu longgar dapat mengurangi insentif untuk berinovasi. Oleh karena itu, kebijakan yang bijak dalam hal HKI adalah penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik dihormati sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut, hal-hal yang mempengaruhi hak kekayaan intelektual dan pembangunan. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, akses ke teknologi. Yang keempat, kerjasama internasional. Dan yang kelima, sektor ekonomi dan industri. Keenam, teknologi informasi dan internet. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran.
Dapat disimpulkan, pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan perlindungan kekayaan intelektualnya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap kekayaan intelektual akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. Sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Dea Sulistiawati. Saya Dea Sulistiawati akan memaparkan materi berikutnya. Cabang-cabang hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 2. Paten, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. 3. Merek, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 4. Perlindungan varietas tanaman baru tanaman, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. 5. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. 6. Desain industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Berikut adalah pengertian singkat dari masing-masing konsep hukum kekayaan intelektual. Hak cipta. Hak cipta adalah perlindungan hukum atas karya-karya intelektual seperti tulisan, musik, lukisan, dan perangkat lunak komputer. Ini memberikan pemegang hak cipta hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengontrol penggunaan karya mereka. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas penemuan baru dan bermanfaat. Ini memberikan pemegang hak paten eksklusif untuk menghasilkan, menjual, atau menggunakan penemuan tersebut selama periode tertentu. Merek. Merek adalah simbol atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan tertentu dan membedakannya dari produk atau layanan yang serupa dari pesaing. Merek yang terdaftar memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk menggunakannya dalam hubungan dengan produk atau layanan tertentu. Perlindungan varietas tanaman baru. Ini adalah hukum yang diberikan untuk melindungi jenis tanaman baru yang telah dikembangkan. Ini memungkinkan pemegang hak untuk mengontrol produksi dan distribusi tanaman tersebut. Rahasia dagang. Ini mengacu pada informasi bisnis rahasia yang memberikan keuntungan kompetitif kepada suatu perusahaan. Perlindungan terhadap rahasia dagang melibatkan menjaga informasi ini tetap rahasia agar pesaing tidak dapat menggunakannya. Desain industri. Hak desain industri melindungi tampilan luar dari produk industri, seperti desain mobil, perabotan, atau produk elektronik. Ini melindungi aspek estetika dari produk tersebut. Desain tata letak sirkuit terpadu. Ini adalah hak perlindungan atas tata letak fisik sirkuit terpadu yang digunakan dalam elektronik. Ini mencegah orang lain menyalin atau menggunakan tata letak tersebut tanpa izin. Contoh kasus hak kekayaan intelektual. Yang pertama terjadi di Indonesia. Mall Grand Indonesia digugat karena pelanggaran hak cipta pada Desember 2020. Mall tersebut dituduh menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo tanpa izin. Yang selanjutnya terjadi di Amerika Serikat. Warner Bros. Dan S. Victor Whitmill berselisih soal tato suku di wajah Mike Tyson. Whitmill mendaftarkan hak cipta tato suku tersebut pada 19 April dan menuduh Warner Bros. Melanggar Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Tato itu muncul di Hangover 2 film tahun 2011 karya Todd Phillips dan Warner Bros. Masalahnya, tato itu sangat mirip dengan milik Mike Tyson dan juga terletak di sisi kiri wajah Stu Price yang diperankan oleh Ed Helms. Whitmill mengajukan gugatan pada 28 April dan Warner Bros. Menawarkan solusi, menghapus tato tersebut secara digital sebelum dirilis. Untungnya, kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai pada 17 Juni 2011. Selanjutnya, Sir Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz berselisih mengenai siapa yang pertama kali menemukan kalkulus. Leibniz memperkenalkan kalkulus sebelumnya pada tahun 1684 dan 1686 melalui bukunya Nova Methodus Pro Maximis et Minimis. Namun ketika Newton menerbitkan buku berjudul Optics pada tahun 1704, ia menyatakan dirinya sebagai bapak kalkulus. Perdebatan tidak bisa dihindari. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.